Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Juriati Yahya dengan NIM 151422051. Saya dari kelas 6B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Gorontalo. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan tentang materi analisis kurikulum sekolah dasar. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah pengembangan materi pembelajaran Bahasa Indonesia SD yang diampu oleh Ibu Siti Rahmatia Adam, MPD. Untuk itu, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat bahan pengalaman belajar siswa dengan segala pedoman pelaksanaannya yang tersusun secara sistematik dan dipedomi oleh sekolah dalam kegiatan mendidik siswa. Nah, kurikulum ini dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Secara sempit, kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus diikuti atau diambil siswa untuk dapat menamatkan pendidikannya pada lembaga tertentu. Sedangkan secara luas, kurikulum diartikan dengan semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Kurikulum berfungsi sebagai alat untuk pencapaian tujuan pendidikan. Apabila tujuan pendidikan berubah, maka secara otomatis kurikulum juga harus dirubah. Nah, bagi peserta didik, kurikulum berguna sebagai alat untuk mengembangkan segenap potensi-potensi yang dimilikinya ke arah yang lebih baik di bawah bimbingan guru di sekolah. Yang kedua, tujuan kurikulum sekolah dasar. Kurikulum Merdeka di sekolah dasar memiliki tujuan untuk mengembangkan kreativitas, kemandirian, kecerdasan sosial, dan keterampilan siswa, serta meningkatkan nilai-nilai patriotisme dan kebangsaan. Yang ketiga yaitu struktur kurikulum sekolah dasar. Yang pertama, komponen kurikulum, di mana dalam komponen ini yaitu terdiri dari tujuan pendidikan, yaitu dengan menyusun tujuan yang jelas dan teratur untuk setiap jenjang kelas. Kedua, mata pelajaran, memuat berbagai mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, pendidikan agama, dan seni budaya. Yang ketiga, metode pembelajaran. Dalam metode pembelajaran ini menggunakan pendekatan yang bervariasi seperti pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berbasis proyek. Yang terakhir yaitu penilaian. Di dalam penilaian menggunakan berbagai bentuk penilaian, yaitu baik formatif maupun sumatif untuk mengukur pencapaian siswa. Kemudian yang berikut kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan di sekolah dasar di Indonesia. K13 menekankan pada pendekatan tematik integratif, di mana pembelajaran dilakukan secara terpadu dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran. Yang terakhir yaitu kurikulum Merdeka. Struktur kurikulum Merdeka di sekolah dasar diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan belajar, pengembangan, dan pembelajaran yang terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase A untuk siswa kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk siswa kelas 3 dan kelas 4, dan fase C untuk siswa kelas 5 dan kelas 6. Yang berikut implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum di sekolah dasar melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, siswa, dan orang tua. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Siswa diharapkan aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu kurikulum 2013. Implementasi kurikulum 2013 tingkat sekolah dasar masih dilaksanakan pada kelas 1 dan kelas 6. Kurikulum 2013 dilaksanakan untuk membentuk karakter dan keterampilan dari masing-masing peserta didik. Pemerintah memberikan sosialisasi selama implementasi kurikulum 2013 berupa diklat untuk menunjang kelancaran implementasi kurikulum 2013 dan supaya guru memperoleh wawasan mengenai kurikulum 2013. Yang berikutnya yaitu kurikulum Merdeka.
Implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar, bentuk lainnya secara optimal, akan meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar yang terwujud. Kurikulum merdeka yang menekankan pada suatu proses pembelajaran terhadap pemenuhan kebutuhan dan karakteristik peserta didik tentunya akan memberikan keleluasaan pada peserta didik untuk terus berkembang sesuai potensi minat bakatnya. Yang berikut yaitu tantangan dalam implementasi kurikulum yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya, di mana banyak sekolah yang masih kekurangan fasilitas dan bahan ajar yang memadai. Kemudian yang kedua, variasi kemampuan siswa, di mana dalam variasi ini siswa memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan kurikulum, di mana seiring bergantinya perubahan kurikulum dapat membingungkan guru dan juga siswa, serta mempengaruhi konsistensi pembelajaran. Nah, kesimpulan dari pembahasan materi ini yaitu kurikulum, baik dalam pengertian sempit maupun luas, merupakan komponen esensial dalam penyelenggaraan pendidikan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam pengertian sempit, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus diambil siswa untuk menyelesaikan pendidikan di lembaga tertentu. Sementara itu, dalam pengertian luas, kurikulum mencakup semua pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa, baik di dalam maupun di luar kelas, yang dirancang untuk membentuk lulusan berkualitas. Kurikulum yang baik harus sesuai dengan filsafat dan cita-cita bangsa, perkembangan siswa, serta tuntutan masyarakat. Dengan demikian, kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam proses pembelajaran, tetapi juga sebagai alat bagi siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal. Implementasi kurikulum seperti kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan variasi kemampuan siswa yang memerlukan perhatian dan solusi yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan materi tentang analisis kurikulum sekolah dasar. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.